Puji nama Tuhan, kita mau bersyukur pada malam hari ini. Saya dan percaya setiap kita punya hati yang sungguh-sungguh rindu untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Itu sebabnya kita datang pada malam hari ini dengan penuh kerendahan hati di hadapan Allah. Oleh karena itu mari saya mengajak kita semua sama-sama untuk memiliki suatu kesepakatan di hadapan Allah. Meminta supaya kuasa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah kita. Memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita bersama-sama meminta, datang Roh Kudus. Ku doa. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, kami mengundang Engkau hadir tengah-tengah kami. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Datang Roh Kudus, ku doa. Datang Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, Jamah kami datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak. Datang Roh Kudus, ku doa. Kita bagi bersama-sama di hadapan Tuhan. Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak. Katakan sekali lagi, datang Roh Kudus, ku doa. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Roh Kudus, ku doa. Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak. Datang dengan kuat kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Datang dengan kuasa-Mu, menurut kehendak-Mu. Mari kita satukan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami rindu
Roh Kudus-Mu Tuhan, untuk boleh hadir saat ini menjamah kami satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mengasihi kami. Engkau senantiasa menolong kami Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menyertai kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami, dan boleh memberkati kami dalam kehidupan ini ya Tuhan. Terlebih Roh Kudus-Mu mengajar kami Tuhan untuk mengerti firman-Mu, supaya kami boleh mengerti dan mengenal Engkau lebih sempurna lagi Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Sebelum kami mulai ibadah pencurahan Roh Kudus hari yang keempat ini, kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskan kami kembali Tuhan. Agar kami boleh layak Tuhan menerima pencurahan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan mujizat-Mu boleh terjadi. Nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Dan umat-Mu dikuatkan. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengurapi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pada malam hari ini. Baik pemimpin pujian, backing vokal, pemain musik, audio video. Terlebih lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Santoso, yang telah Tuhan persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan urapan-Mu senantiasa menyertai hamba-Mu. Untuk boleh Tuhan pakai memberkati umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Tak lupa kami berdoa buat Mama Maria Santoso. Tuhan senantiasa berikan kesehatan yang sempurna. Sukacita damai sejahtera surgawi boleh menyertainya untuk bersama dengan kami melayani Engkau dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat umat-Mu yang masih di dalam perjalanan. Tuhan sertai mereka untuk boleh berkumpul dengan kami bersama-sama. Memuji dan memuliakan nama-Mu dan menerima pelawatan-Mu malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami melanjutkan pujian kehadirat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia siap untuk melawat setiap umatnya. Ada gerakan Roh Allah. Dan ketika Roh Allah ada di tengah-tengah kita, setiap umat akan bersorak-sorai. Gerakan Roh Allah di sini, amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, di timur, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Ada gerakan roh Allah di tengah-tengah kita. Dan ketika roh Allah bergerak di tengah-tengah kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat bisa terjadi oleh karya tiada yang seperti Engkau. Kita angkat pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Seluruh alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai Tiada kasih yang sempurna. tiada kasih yang sempurna. Oh Yesus, Kau mengasihiku. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Tuhan. Puji Kau, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa, ku puji Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, oh Yesus, Kau mengatasi semua. Alam di tangan-Mu, dulu sekarang sampai Tiada selamanya. kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna, oh Yesus, Kau mengasihiku. Amin. Tiada kasih yang seindah seperti kasih Yesus Ku Tuhan. puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku puji Kau, Alfa dan Omega. Ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa, ku puji Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa. Ku puji Kau, Allah yang berkuasa, ku puji Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Ku Ku puji Kau. puji Kau, Allah yang berkuasa, ku puji Kau, Alfa dan Omega, ku tinggikan Kau, Tuhan dan Raja-Ku. Tuhan dan Raja-Ku ku puji. Tuhan dan Raja-Ku, Tuhan dan Raja-Ku ku puji. Tuhan dan Raja-Ku, ku puji. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Allah kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya Dia Tuhan satu-satunya yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, itulah yang akan Tuhan kerjakan untuk menyatakan kemuliaan di tengah-tengah kita melalui kebenaran firman-Nya malam hari ini. Kita siapkan hati kita mau membawa hidup kita lekat dalam hati Tuhan. Lekat dalam hati-Mu. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap
Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, Kaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Tenanglah jiwaku, kita bangkit bersama-sama di hadapan Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Raja. Mengikuti rencana-Mu Tuhan. Mengikuti rencana-Mu Yesus. Mengikuti rencana, Hanya mengikuti rencana-Mu Tuhan. mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
Bapa kami yang di surga, inilah kami anak-anak-Mu yang selalu memiliki hati, memiliki kerinduan untuk menerima lawatan-Mu ya Tuhan pada hari ini, yaitu lawatan melalui pencurahan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kau tahu ya Tuhan setiap isi hati kami. Kau tahu yang mendalam ya Tuhan, setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Engkau selalu menuntun kehidupan kami. Bahkan Roh Kudus-Mu yang selalu memberi kekuatan kepada kami, memberi penghiburan bahkan kami ya Tuhan, sehingga kami, jiwa kami disegarkan kembali. Amin. Bahkan saat ini ya Tuhan, kami boleh bertemu dengan Engkau melalui pengajaran akan firman-Mu yang selalu menguatkan dan menjadi pedoman dasar di dalam kehidupan kami, di dalam kami menjalankan kehidupan ini. Sebelumnya ya Bapa, ampuni kami dari setiap dosa dan kesalahan kami. Suci kuduskan kami kembali, sehingga kami pun layak di hadapan-Mu. Layak untuk menghadap hadirat-Mu yang maha kudus, dan layak untuk menjadi bejana yang bersih di hadapan-Mu, untuk diisi kembali oleh firman-Mu serta kuasa Roh Kudus-Mu. Bersatu hati kami berdoa, teristimewa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Santoso, yang sebentar akan menyampaikan berkat firman-Mu. Kami memohon urapan hikmat marifat dan kuat kuasa surgawi menyertai hamba-Mu di dalam menyingkapkan setiap rahasia akan firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat menguatkan kami, menuntun kami, mengajar kami, bahkan menegur kami, bahkan memberikan kami semakin hari dibentuk iman kami, untuk kami boleh mengenal akan kasih setia-Mu yang besar. Bahkan kami boleh ya Tuhan mengerti akan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kini saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih Dekan Arif untuk doanya. Selamat malam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Selamat kembali beribadah di hari yang keempat pencurahan Roh Kudus ini. Saya yakin saudara semuanya menikmati berkat-berkat yang spesial dari Tuhan. Ini luar biasa, di hari kerja seperti ini, saudara hadir, jumlahnya tetap sama, bahkan semakin hari semakin banyak. Ini membuktikan Roh Kudus itu kita rasakan. Bukan sekedar kita pengen tahu, tapi kita sudah tahu dan ingin mendapatkan lebih dari Dia. Nah, malam hari ini saya mengajak kita kembali belajar kenal pribadi Roh Kudus. Dia adalah roh, tetapi Dia adalah pribadi, sehingga kita bisa rasakan kehadirannya, dampaknya, karyanya, dan kuasanya. Dia adalah roh, tetapi Yesus menggambarkan, dan dalam firman Tuhan, Roh Kudus digambarkan seperti air hidup. Kemarin kita sudah bahas dan hari ini juga kita akan teruskan. Kadang-kadang digambarkan seperti api. Nanti kalau kita baca juga pada saat Roh Kudus curahkan seperti api. Seperti burung merpati dan seterusnya dan seterusnya. Roh Kudus bukan burung merpati. Roh Kudus bukan air. Roh Kudus bukan api. Tetapi digambarkan. Dia adalah roh, Dia adalah pribadi. Dan bagaimana merasakannya? Sebab mungkin kita sulit untuk menggambarkan. Yesus menggambarkan. Kita pasti kenal air, kenal api, kenal burung merpati. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, contoh-contohnya, ada kesaksian dari beberapa jemaat yang merasakan pada saat ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan. Dan bukan oleh saya saja, oleh diaken dan oleh hamba-hamba Tuhan. Banyak yang merasakan seperti aliran panas dari kepala kemudian turun ke seluruh tubuhnya. Ada yang seperti aliran yang sejuk. Nah, itulah Roh Kudus. Saudara bisa merasakannya dan bisa digambarkan. Kalau digambarkan itu roh, mungkin itu roh yang seperti apa? Dirasakan seperti api, seperti air. Tetapi karya Roh Kudus seperti apa? Nanti kita akan lihat seperti api dan seperti air juga. Sekali lagi Roh Kudus bukan air, bukan api. Dia adalah Tuhan. Tetapi digambarkan seperti itu. Dan ada sebuah kesaksian. Tadi siang saya baru baca kesaksiannya. Anak Tuhan ini sekitar seminggu yang lalu datang kepada saya. Sudah beberapa tahun menikah. Nggak punya keturunan, dan problemnya adalah si wanita periodnya tidak teratur, kadang-kadang 3 bulan, 4 bulan, sehingga tidak tahu masa subur dan sebagainya. Dia ceritakan, saya sendiri juga nggak tahu masa subur itu apa, yang saya tahu sawah itu subur atau enggak. Nah, diceritakan seperti itu, dia bilang dia sudah berkali-kali mencoba ke Sinsai katanya. Siapa Ibu Susi?
Sinsei, atau apa ngomongnya? Dulu sih bukannya pernah ke sana. Nah katanya nggak ada solusi. Bahkan orang tuanya menganjurkan, hari Minggu itu dia bilang, hari Senin saya dianjurkan untuk ke satu lagi yang lain lagi. Shinsei yang lain lagi. Dia bilang, enggak, saya mau ketemu pendeta dulu. Ketemulah dengan Shinsei Jackie Chan. Waktu tanya sama saya, Pak gimana Pak? Enggak usah cari yang lain, cari Roh Kudus. Dia pribadi yang bisa kau rasakan. Dan dia punya kuasa untuk memberikan. Nah kemarin malam pada saat beribadah, dia ditumpangi tangan oleh pelayan-pelayan Tuhan. Dia merasakan ada aliran yang hangat dari kepala sampai ke perutnya. Dan dia merasa perutnya seperti ada kejutan, ada kram beberapa kali. Dan dia mendengar suara yang jelas, seperti petunjuk, besok kamu cek. Dan ceknya bukan penyakit, cek kehamilan. Dan benar, hari ini dia cek. 2 kali periksa, positif hamil. Amin. Itulah Roh Kudus. Dia bisa memberitahu, dia bisa memberi perubahan, dia bisa kita rasakan. Dan bagaimana merasakannya? Ayo kita baca ayat yang kemarin sudah kita baca. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Nah ini kemarin sudah kita bahas, siapa itu aliran air hidup? Roh Kudus. Dan Yesus menjelaskan, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, perayaan Hari Raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Dan saat itu Yesus nggak bawa galon air mineral atau bawa botol air mineral. Dia nggak membawa air, tetapi dia bilang, datang, maksudnya apa? Minum itu, menerima Roh Kudus. Kenapa minum? Digambarkan Roh Kudus itu seperti air yang mengubahkan kehausan menjadi kelegaan atau dipuaskan. Nah kemudian kita akan belajar sekarang ciri Roh Kudus atau karya Roh Kudus itu seperti apa? Digambarkan, sekali lagi digambarkan seperti air. Ya jadi nanti jangan ketemu air nyembah Roh Kudus, ketemu api Roh Kudus, bukan. Banyak di dunia itu kan seperti itu kan. Tahu, oh Roh Kudus digambarkan burung merpati. Jangan makan burung merpati, makan burung gagak aja. Bukan, digambarkan sekali lagi ya. Jadi jelas ya, kita bukan diajak menyembah air, menyembah api atau menyembah merpati. Barang siapa percaya kepadaku, ya ini sudah kita bahas ya. Seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Ciri Roh Kudus bukan sekedar seperti air, tapi dia mengalir, dia bergerak, dia punya kuasa, dia punya karya. Setiap air yang mengalir selalu meninggalkan jejak. Itulah Roh Kudus. Kemarin juga kita sudah bahas, kita nggak perlu mengatakan aku penuh dengan Roh Kudus. Jejak aliran air itu akan nampak nyata. Karya Roh Kudus itu kelihatan. Jadi Roh Kudus adalah bukan air yang diam, tapi air yang mengalir, yang bergerak. Apalagi maknanya yang mengalir. Kenapa Yesus nggak bilang dari dalam dirinya akan penuh air yang tersimpan, yang mengalir. Setiap hari karya Roh Kudus itu baru, seperti aliran. Apa yang kita butuhkan hari ini akan berbeda dengan apa yang kita butuhkan esok. Tetapi Roh Kudus tetap seperti aliran air yang punya gerak, yang punya kuasa, sangat dinamis. Tetapi cirinya sama, selalu membawa kehidupan. Orang yang tadinya nyaris mati kehausan, dibawanya dalam kehidupan yang dipuaskan. Itulah karya Roh Kudus. Jadi kepuasan ini bukan sekedar di lidah atau tenggorokan, tetapi dalam kehidupan ini. Dihidup dan menerima kehidupan yang bukan sekedar pas-pasan, tapi dipuaskan oleh air. Kalau mengalir berarti tidak pernah habis. Itulah Roh Kudus. Nah sekarang kita akan lihat contoh nyata kehausan manusia itu seperti apa. Sering kita bahas dan Yesus sudah menceritakan mengenai Roh Kudus kepada seorang wanita, perempuan di Samaria. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 10-11 dan ayat 14. Yohanes 4 ayat 10
11 dan 14. Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?" Ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, betul. Yesus menceritakan kepada seorang wanita, dan wanita ini mengalami kehausan. Kehausan secara jasmani, dia butuh air dan dia menimba di sumur. Tetapi Yesus menjelaskan mengenai Roh Kudus. Dan di saat ini kalau kita lihat, saya tanya dari Ibu Lucy, mudah mana untuk dapat air yang menyegarkan mulut dan tenggorokan kita, dan air hidup yaitu Roh Kudus? Air yang menyegarkan. Air yang menyegarkan. Saya katakan lebih mudah untuk mendapatkan Roh Kudus sebenarnya. Sebab air yang menyegarkan, nanti kalau kita lihat air dunia ini perlu timba, sumurnya dalam. Tapi kalau Roh Kudus, tinggal ngapain Pak Tim? Tinggal minta. Yang memberi ada di situ yaitu Yesus. Nah sekarang lihat aja sekarang. Untuk terima Roh Kudus, saudara cukup datang ke ruangan ini dan menerimanya. Untuk dapat air yang menyegarkan. Nggak ada duit, bisa minum Tim? Bisa, nyebur ke danau sana tuh. Betapa Roh Kudus sebenarnya disiapkan bagi kita semuanya. Sebuah karunia atau pemberian. Nah jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah." Karunia itu apa? Gift, pemberian Tuhan. Nah ini dia berjumpa dengan seorang wanita yang sudah bersuami 5. Bahkan yang terakhir bukan suaminya. Entah ini suami orang atau memang tinggal dengan yang bukan suami. Nah pada saat seperti itu Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu," yaitu Yesus, "Berilah aku minum." Yesus tadinya minta kepada perempuan nih, minta minum dong, berikan aku minum. Kenapa Yesus meminta minum? Yesus mau memulai sebuah pembicaraan dan dia selalu memulainya dengan baik, dengan sopan, dengan hormat. Meminta minum, kemudian Yesus berkata, "Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air hidup." Betul Ibu Lucy? Perempuan ini gak perlu bawa timba, gak perlu ngapa-ngapain, gak perlu nimba, dapat air hidup. Lebih mudah untuk mendapatkan air hidup sebenarnya. Kalau kita menyadari dan kita mau. Nah buktinya perempuan ini jawab, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Betapa di dunia ini untuk mencari sebuah kepuasan. Butuh usaha, butuh alat, butuh modal, dan yang didapat setelah minum haus lagi." Ini anak-anak muda ini lagi mau cari tiket buat konser siapa Ibu Lucy? Ibu Lucy kan mau Tabernacle Play. Cari tanpa usaha, datang tiap malam Tabernacle Play. Nyari usaha begitu habis itu ya udah. Kepuasannya cuma di hari itu saja. Nah, perempuan ini bilang, "Tuhan, engkau gak punya timba. Engkau nggak punya apa-apa. Gimana bisa dapat? Aku saja punya timba. Ini harus dengan upaya yang keras." Itulah dunia. Untuk mencari sebuah kesegaran bagi kehidupannya. Kepuasan dalam hidupnya yang hanya sesaat. Usahanya aja minta ampun. Dan kemudian Yesus menjelaskan. Ayat 14. "Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya." Roh Kudus karyanya nggak temporer. Nggak sejenak, nggak cuman sebentar, hari ini puas, besok kurang lagi. Dan kemudian singkat cerita perempuan ini percaya kepada Yesus. Dan dia benar-benar menerima air yang hidup itu. Kalau sudah baca, hidupnya berubah total. Aliran itu nyata, aliran dari Roh Kudus. Air hidup itu seperti apa sih? Saudara kalau baca kisahnya dalam Yohanes 4 ini. Perempuan ini kembali ke kampungnya dan dia tidak ngambil air di sumur siang hari itu.
Dia lupa kehausan di tenggorokannya. Sebab apa? Dari dalam dirinya ada Roh Kudus yang lebih menyegarkan dari air dunia ini. Dia bercerita kepada orang-orang di kampungnya atau di kotanya. Semua orang datang kepada Yesus. Betapa aliran Roh Kudus ini luar biasa. Mengubahkan bukan cuma satu pribadi, tapi membawa perubahan bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan tidak pernah dicatat perempuan ini perlu menikah lagi dengan laki-laki yang ke-6, ke-7, ke-8. Dia dipuaskan dalam kehidupannya. Nah inilah kita. Sering kita merasa, aku akan puas kalau aku punya ini, kalau aku tambah ini. Aku punya ini, aku tambah ini. Saudara akan dipuaskan dalam hidupmu kalau ada Roh Kudus. Jadi malam hari kalau sudah merasa, mobil gua baru 8 nih. Gua bakal puas kalau 12, seperti pensil warna anak gua. Sudah ditambah sampai 15. Hari ini senang, besok kemudian kurang. Harta juga seperti itu. Ibu-ibu mungkin merasa sepi di rumah, gak ada anak nih, kalau punya anak aku dipuaskan. Gak salah punya anak. Tetapi tanpa Roh Kudus, saudara punya anak 12. Jadi pemain bola, satu grup. Tanpa Roh Kudus engkau tidak akan dipuaskan. Itulah ciri Roh Kudus. Dia seperti aliran air hidup. Bukan cuma air yang diam, bukan cuma air yang mengalir. Air yang mengalir dan membawa kehidupan. Ada kuasanya, dampaknya bukan merusak tetapi menghidupkan. Itulah Roh Kudus. Jadi kalau ada orang mengaku saya penuh dengan Roh Kudus, setiap perbuatannya merusak, ya jangan percaya itu Roh Kudus. Sebab aliran Roh Kudus itu memperbaiki, membangun, menghidupkan. Perempuan ini hidupnya diperbaiki, dia bahkan memperbaiki hidup seluruh kota untuk mengenal Yesus. Inilah Roh Kudus seperti air yang menghidupkan, yang bergerak terus sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sekarang kita akan lihat Roh Kudus itu digambarkan seperti api. Di mana? Di hari Pentakosta kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 2-3. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Nah ini lengkap. Roh Kudus kalau digambarkan seperti air, itu bisa dilihat, bisa dirasakan dampaknya. Dan di sini di hari Pentakosta, di saat Roh Kudus itu dicurahkan, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras. Roh Kudus itu pribadi, dia bisa didengar. Nah pertanyaannya, kalau memang dia seperti tiupan angin, Roh Kudus apakah hanya sekedar bisa didengar bunyinya tanpa tahu artinya? Tidak. Kalau angin mungkin terdengar, tapi kalau ditanya dia lagi ngomong apa, ya nggak tahu ngomong apa. Cuman kalau anginnya kencang, cuy, kalau anginnya pelan, zzz. Artinya apa? Nggak ada. Apakah Roh Kudus hanya seperti itu? Roh Kudus lebih daripada itu. Dia bisa didengar dan dia berbicara, ada maknanya. Maknanya adalah petunjuk bagi kita. Dia seperti angin yang berbicara, bisa didengar. Nah, apa yang dikatakan? Bagaimana dia berbicara? Itu nanti Rabu. Kita bahasnya sekarang. Kita akan bahas seperti api kan. Janjinya kan api. Ayat 2. Yang ketawa. Iya juga ya. Dan tampaklah kepada mereka. Tampaklah. Roh Kudus bisa dirasakan, bisa didengar, dan bisa dilihat. Dia roh, tapi bisa dilihat. Nah, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Kenapa seperti? Karena ini Roh Kudus, bukan api. Tetapi dirasakan, dilihat seperti api. Nah, api yang seperti apa? Api bisa merubah sesuatu menjadi baik. Tetapi api bisa merusak. Tergantung api yang mana. Kalau api Roh Kudus, seperti air hidup tadi, membawa kehidupan. Api Roh Kudus juga membawa perubahan menjadi lebih baik. Nah, lidah-lidah nyala seperti api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Perhatikan kata hinggap ini. Seperti burung merpati dan seperti api. Nah, kata hinggap ini ternyata dalam firman Tuhan ada beberapa contoh.
Apa karya Roh Kudus sebagai api? Dirasakan seperti apa? Dan untuk apa Roh Kudus yang sebagai api ini berkarya? Kita lihat contohnya di Perjanjian Lama ya, Imamat 10 ayat 1-2. Ini karya Roh Kudus yang pertama sebagai api. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Imamat 10 ayat 1 dan 2. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian, mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Nah ini kisahnya, kalau sudah nggak tahu, pada saat itu Harun sebagai imam besar bertugas memimpin di perkemahan atau kemah suci. Dan yang bertugas salah satunya atau yang ditugaskan di kemah suci adalah anak-anak Harun, anak-anak imam besar. Pada saat bertugas ini, anak-anak Harun yaitu Nadab dan Abihu, dia seharusnya beribadah dengan api Tuhan atau api Roh Kudus. Ternyata dia bilang, api mah sama aja, bawa api dari luar saja, bukan api dari Tuhan. Dia membawa api dari luar untuk membakar korban bakaran dan sebagainya, membakar dupa dan sebagainya. Waktu dia masuk, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing. Nah ini kita akan lihat, dunia ini kita kenal api, tapi Roh Kudus bukan api yang seperti itu. Api yang asing, ini berbeda. Mereka membawa sesuatu yang berbeda dalam ibadah. Api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Dua orang ini melanggar Tuhan. Melanggar perintah Tuhan. Kemudian ayat 2. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan. Lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Kok api Roh Kudus mematikan? Apa artinya? Api Roh Kudus membabat, membersihkan pelanggaran-pelanggaran dalam kehidupan kita. Jadi hari ini, kalau saya mengatakan Roh Kudus, hadirlah dalam hidupku. Dia sebagai air yang menghidupkan, tapi dia juga sebagai api yang membersihkan. Yang gak benar, yang gak baik dalam hidup ini. Saya yakin kita semuanya pengen sebenarnya bersih. Ada orang yang bilang, Pak, saya ini kebiasaan marah, sebenarnya gak pengen marah loh Pak. Tapi kok gak bisa hilang? Kalau ada api Roh Kudus akan membabat habis, mematikan perbuatan-perbuatan yang melanggar atau yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah karya Roh Kudus. Jadi kalau ada orang merasa aku lemah, aku tidak bisa mengatasi kelemahan-kelemahan diriku, kekurangan-kekurangan diriku yang seharusnya dibuang. Kalau malam hari ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ibu-ibu mungkin berkata, Pak saya sebenarnya gak pengen cerewet loh Pak. Kok diem? Ibu Lucy, ibu-ibu tuh rata-rata cerewet gak sih? Kalau tanya Ibu Lucy jelas jawabannya enggak, coba tanya Arif. Pasti banget Pak. Saya pengennya sebenarnya gak mau ngomong yang gak perlu Pak. Kalau Roh Kudus ada, dia akan membabat habis semua hal-hal yang tidak perlu dalam kehidupan kita. Itulah karya Roh Kudus. Jadi sekali lagi ini bukan ngeledek. Kalau ada orang bilang, saya ini penuh dengan Roh Kudus loh. Kemudian konseling. Ini benar kejadian di gereja kita. Pada saat konseling, dia memperkenalkan diri. Dia punya kartu anggota GKT sih. Waktu memperkenalkan diri, saya kaget. Pak, saya pendeta anu. Hah? Yang konseling pendeta. Jadi, lu konseling sama gua apa gua sama lu nih? Ya Pak, saya mau konseling Pak. Saya tanya, kenapa? Pak, saya sulit mengendalikan diri Pak. Saya sering KDRT. Kekerasan dalam rumah RT. Bukan. Sering KDRT dia bilang, saya sering memukul istri Pak. Kemudian saya menyesal Pak, bagaimana mengendalikannya? Kemudian saya bukan iseng, tapi saya perlu tahu latar belakangnya. Saya tanya, loh kamu jadi pendeta, tugasmu di gereja apa? Saya konselor Pak.
untuk jemaat yang mau penuh dengan Roh Kudus. Saya bilang, wah memang Roh Kudus mengajar kamu bertinju ya. Nah ini nggak klop ini. Seharusnya kalau ada Roh Kudus, dia mampu membabat hal-hal yang seperti itu. Sekali lagi bukan ngeledek. Nah saya sampaikan kepada hamba Tuhan ini, sebaiknya kamu minta kepada Roh Kudus untuk membabat habis. Seperti ini. Perbuatan yang melanggar Tuhan itu, api Tuhan keluar, menghanguskan, menghabisi hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam kekristenan kita. Lanjut ya mengenai api ini. Roma 8 ayat 13. Kenapa Roh Kudus harus berkarya seperti api yang menghanguskan, yang menghabiskan hal yang tidak baik? Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, tinggal tanya kepada dirimu, pengen mati atau pengen hidup? Pengen hidup, harus ada Roh Kudus. Apa karya Roh Kudus sebagai api? Sebab jika kamu hidup menurut daging. Apa sih daging? Keinginan tubuh ini loh. Kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kita hidup oleh kehendak atau keinginan Roh, bukan keinginan daging, kita akan hidup. Nah, apa saja keinginan daging? Banyak sekali. Saya yakin keinginan daging itu kalau hari Minggu pagi lebih pengen tidur atau pengen ke gereja, Pak Timothy? Pengen tuh kan, jujur kan? Pengen tidur kan? Kalau ada Roh Kudus akan membabat keinginan tidur itu. Dan kerinduannya, keinginan untuk beribadah. Kalau beribadah, jadi hidup gak? Nah jadi hidup. Sama seperti yang saya katakan, berpuasa. Untuk apa sih? Keinginan makan itu keinginan daging. Boleh gak makan? Boleh. Tetapi kalau ini kita tidak bisa kendalikan, nanti keinginan lain tidak bisa dikendalikan, maka kehidupan kita akan menuju kepada kematian. Dan bagaimana kita bisa berpuasa? Roh Kudus sebenarnya membantu kita untuk membabat keinginan makan itu. Ya saya, puji Tuhan saya lakukan udah dari sebelum merayakan kematian Yesus, seminggu sebelumnya sampai hari ini. Saya lakukan puasa itu. Ini bukan untuk kesombongan. Untuk apa? Melatih kita. Dan Roh Kudus sebagai api membersihkan keinginan-keinginan yang berlebihan yang gak perlu itu. Sekaligus membersihkan situasi di sekitar sini kan. Dari kemarin kalau pakai baju saya kadang-kadang suka gini. Lumayan sudah turun 6 kilo. Nah, tetapi Roh Kudus bukan membabat 6 kilo lemak itu. Lemak itu mungkin gak terlalu berbahaya. Yang lebih berbahaya adalah keinginan yang tidak bisa dikendalikan. Nah ini Roh Kudus hadir. Ingin kaya boleh, tetapi kalau keinginan ini berlebihan, ini akan membuat saudara mati. Ini yang harus dipangkas. Keinginan apapun. Dan ini Roh Kudus seperti api yang menghanguskan yang tidak perlu. Yang menghanguskan yang berlebihan sehingga kita menjadi hidup. Nah gambarannya di perjanjian lama tadi roh itu seperti api yang menghinggapi di atas orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 33. Kisah mengenai seorang hakim yang namanya Yefta. Hakim-Hakim 11 ayat 29 sampai 33. Dan 33 saja polisi. Hakim-Hakim 11 ayat 29 dan 33. Ayat 29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Nah inilah Yefta menundukkan Bani Amon. Siapa Amon? Amon adalah sebuah bangsa yang lahir dari keinginan yang gak bisa dibatasi dengan benar. Yaitu anak Lot yang pengen punya anak, kemudian membuat ayahnya mabuk, dan kemudian lahirlah anak dari si Lot bersama dengan anak perempuannya. Ini keinginan yang
Pengen punya anak salah enggak? Enggak salah. Tapi kalau punya anak dari bapaknya sendiri, ini sesuatu keinginan yang benar-benar harus dipangkas habis. Nah, Yefta membasmi Amon ini. Bagaimana caranya bisa dia membasmi keinginan yang tidak pada tempatnya ini? Lalu roh Tuhan atau roh kudus menghinggapi. Garis bawahi. Seperti siapa? Yang kita baca tadi di perjanjian baru pada saat hari Pentakosta. Roh Kudus hadir seperti api yang hinggap di atas murid-murid Tuhan. Inilah Roh Kudus sebagai api yang membasmi keinginan daging, keinginan hawa nafsu. Salah satunya nafsu makan. Salah enggak? Enggak salah. Tetapi kalau kita bisa pangkas yang tidak perlu, hidup kita bukan cuma dalam dunia, hidup kita dalam hidup yang kekal. Dan ini kita mampu lakukan dengan baik. Kalau Roh Kudus menyertai kita. Makanya minta, Roh Kudus sertai aku. Memangkas keinginan makan, saya rasa itu cukup simpel. Memangkas keinginan-keinginan yang lain, itu jauh lebih rumit. Tapi kalau ada Roh Kudus, sudah akan mampu. Nah kalau puasa aja nggak mampu. Ada yang, Pak saya puasa sampai jam 11 pagi loh Pak, udah berkunang-kunang. Nah, saya bilang, gua aja breakfast, kalau biasanya nggak puasa breakfastnya aja jam 12. Kalau lu jam 11 berkunang-kunang, aduh jam 3 sore berpuasa bisa belalang kupu-kupu yang lewat. Bukan cuma kunang-kunang. Kalau dipangkas oleh Roh Kudus, engkau mampu melakukannya. Ini bukan ini Yongki ini dulu waktu pertama puasa gitu loh. Jam 12 siang, Pak lemes Pak, udah gak bisa mikir blank. Emang dari kemarin lu bisa mikir? Ayo belajar, pangkas semua keinginan yang tidak pada tempatnya. Dan kalau kita lakukan, hidup ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Bani Amon dikalahkan. Tapi ingat, ini perhatikan nih, kita harus waspada. Roh Kudus sebagai api ini karyanya nggak pernah berhenti. Kenapa? Sebab ayat 33, ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka. Memulai dari Arur sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya dan sampai ke Abel Keramim. Sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Habis nggak Bani Amonnya Ibu Lucy? Coba jawab. Habis. Ditundukkan sama dihabisi beda nggak? Kalau ditundukkan itu masih ada nggak? Masih. Masih ada. Ini yang harus kita waspadai. Makanya jangan bilang doa 10 hari cukup sekali, terima Roh Kudus beres. Amonnya baru ditundukkan. Nanti tahun depan kita harus lagi. Tiap hari kita harus lagi memangkas itu bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai api itu kalau menyertai kita. Kita habisi semua yang tidak perlu. Dan kalau yang tidak perlu dihabisi, yang nongol yang seperti apa? Kita baca apa yang Ayub katakan. Ayub 23 ayat 10. Inilah karya Roh Kudus. Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Inilah karya Roh Kudus sebagai api. Dia membinasakan yang tidak perlu, tapi dia membuat yang sesungguhnya dari kehidupan kita tuh timbul sebagai emas. Roh Kudus membentuk kita. Dan api itu digambarkan Roh Kudus karena seperti apa? Sebuah peristiwa yang kita anggap kelihatannya nggak enak. Entah tantangan, entah kekurangan, entah peristiwa-peristiwa yang kita anggap. Ini apa nih? Roh Kudus sedang memangkas kita sebagai api. Jadi kalau hari ini sudah merasa mengalami sebuah penderitaan, mengalami sebuah tantangan, coba teliti. Apakah itu api yang sedang memurnikan kita, yaitu Roh Kudus? Atau itu api dunia yang sedang membinasakan kita? Kalau api Roh Kudus, dia membinasakan, membuang yang gak perlu, tetapi justru yang perlu, yaitu kehidupan kita sebagai anak Tuhan ini, menjadi timbul sebagai emas. Karena ia tahu jalan hidupku. Nah inilah, Roh Kudus itu karyanya sebagai api. Untuk apa? Untuk meluruskan jalan hidup kita. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku. Roh Kudus memangkas kita sebagai api. Api itu sebagai sebuah ujian. Untuk menguji apa? Biasanya menguji emas. Aku akan timbul seperti emas.
semakin murni kehidupan kita. Nah kalau kita sudah dimurnikan oleh dia, kalau emas murni 24 karat, Ibu Lucy punya emas murni? Ada emas Arif? Kalau emas murni dibakar, habis itu dicek, berapa karat ya Ibu Lucy? Tetap sama. Tetap sama, nggak ada perubahannya. Inilah kehidupan kita. Kalau kita sudah dimurnikan oleh api Roh Kudus, entah lewat peristiwa seperti Ayub, tantangan, pencobaan, atau kita harus memerangi keinginan-keinginan kita. Dan kalau itu kita terjadi, kita sudah dimurnikan oleh Roh Kudus lewat api Roh Kudus, karyanya sebagai api. Nanti menghadapi api dunia, kita nggak akan berubah. Mau ada api tantangan dari dunia seperti apapun, nggak bakal berubah. Contohnya siapa sebagai penutup? Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Ini sangat terkenal di sekolah minggu mengenai Sadrah, Mesah dan Abednego. Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Daniel 3 ayat 23 sampai 25. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrah, Mesah dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Tidak terluka oleh api dunia. Kenapa? Sebab ada pribadi yang keempat yang hadir di antara 3 orang ini. Siapa? Pribadi Roh Kudus. Seperti, sebab Nebukadnezar ini gak kenal Tuhan, dia bilang seperti anak dewa. Ini benar Roh Kudus. Ada api Roh Kudus, kita di dalam api dunia. Kita nggak akan terbakar, kita nggak akan habis, kita nggak akan hancur oleh api dunia. Amin. Inilah karya api Roh Kudus memampukan kita mengalahkan api dunia. Dan saat ini kalau sudah merasa, aku mengalami api, kalau itu api dunia, kalahkan dengan api Roh Kudus. Kalau itu api Roh Kudus, terima pembentukannya agar kita keluar sebagai emas. Jadi hari ini, kalau sudah merasa, bagaimana mengalahkan api dunia? Kalahkan dulu dirimu dengan api Roh Kudus. Keinginan-keinginan yang tidak perlu tadi. Buat apa Tuhan kasih berkat? Melimpah. Kalau tangan kita masih seperti yang konseling kepada saya tadi. Tangannya ringan. Untuk siapa berkatnya? Kalau sering terjadi KDRT dan sebagainya. Itu salah satu contoh. Kalau karakter kita dibentuk oleh Roh Kudus menjadi seperti emas. Api dunia boleh datang. Kita nggak akan gentar. Kita bisa kalahkan api dunia. Bahkan kalau sudah baca nih. Tetapi ketiga orang itu yaitu Sadrah, Mesah dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Diikat, dicemplungin ke api. Sebenarnya dicemplungin ke api nggak usah diikat pun ya nyemplung ke api udah nggak keburu lari, udah pasti hancur. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawabnya benar. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Kita bisa berjalan dengan bebas. Bersama dengan Roh Kudus di tengah-tengah api dunia. Kita tidak akan dikalahkan. Sebab api Roh Kudus menyertai kita. Mereka tidak terluka. Bahkan kalau sudah baca, bajunya, topinya sama sekali. Boro-boro kebakar, bau hangus aja nggak ada. Minyak wangi yang dipakai waktu keluar masih kecium. Inilah kehidupan kita malam hari ini. Ayo hidupkan karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Merasa tidak puas, jangan mencoba. Tuhan tambahi aku ini, Tuhan tambahi aku ini. Anak 1 belum puas, Tuhan tambahin aku 2. Enggak salah punya anak 2 atau 3, kemarin kesaksian dikasih anak. Tetapi jangan menganggap tambah ini ditambah itu membuat kita puas. Ada air hidup, kita dipuaskan. Bersama dengan 1 anak, 2 anak, 3 anak, atau 4 anak, kita akan dipuaskan. Dan kalau malam hari ini sudah merasa, aku tidak mampu mengendalikan diriku dalam keinginan apapun, dalam hal apapun, minta Roh Kudus membersihkan itu dulu. Memangkas habis itu, menyambar dengan apinya, sehingga itu
kalahkan seperti Bani Amon. Maka saat kita menerima berkat, berkat itu gak sia-sia. Ini agenda kita malam hari inilah. Menerima kepuasan, membenahi diri oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Bro. Kita masuk dalam doa sama-sama. Siapkan dirimu. Dan hari ini bagian kita. Sebelum kita mengalahkan dunia, ayo kita kalahkan diri kita sendiri. Hal-hal yang tidak perlu itu, biar Roh Kudus menghanguskan dengan kuasanya. Dan kita menjadi emas yang murni. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami masih ada di dalam dunia ini, di mana banyak api kesengsaraan yang harus kami hadapi. Kami masih ada dalam dunia ini, penuh dengan kekurangan. Dan kami masih ada dalam tubuh ini, daging ini yang masih banyak keinginan yang harus dikalahkan. Pakai kami hamba-hamba-Mu Tuhan untuk menyalurkan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga anak-anak Tuhan di sini menikmati aliran Roh Kudus. Aliran air hidup itu. Dan api yang memurnikan itu. Membuat anak-anak-Mu mampu mengalahkan api dunia. Pakai urapi kami Tuhan. Dan saat ini kami bertindak dalam urapan Tuhan Yesus. Untuk menjamah tiap anak-anak Tuhan. Sehingga hidupnya diperbaharui. Kami bertindak menumpangkan tangan di dalam urapan Tuhan Yesus. Hamba-hamba Tuhan, layani setiap anak-anak Tuhan. Saudara sekalian, doakan dirimu. Apapun yang sudah sadari merupakan kelemahan. Mungkin saudara sudah mencoba mengalahkannya dan tidak bisa. Api Roh Kudus saat ini akan membakar habis semua keinginan-keinginan yang tidak wajar. Keinginan yang berlebihan itu. Sehingga kita tidak mati oleh keinginan kita. Tapi kita menjadi baru dalam Dia. Roh Kudus dicurahkan dalam hatimu. Sebagai air yang menyejukkan. Sebagai api yang memurnikan dirimu. Jangan takut. Mungkin kau merasakan tidak berdaya dengan kelemahan. Tapi api Roh Kudus memurnikan kehidupan menjadi anaknya. Jangan takut. Api Roh Kudus sedang berkarya dalam hidupmu. Menyegarkan, memuaskan, membersihkan dan memurnikan. Sehingga jalan hidupmu adalah jalan yang seperti emas. Yang mulia, yang berharga. Jangan takut. Tiap manusia punya kelemahan. Tetapi saat Roh Kudus hadir, Dia membersihkan dirimu. Dan membuat engkau mampu mengalahkan api dunia yang ganas ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak akan melewatkan engkau. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kepuasan sebagai air yang hidup. Dan Dia membersihkan engkau dengan apinya yang kudus. Jangan takut. Hadapi setiap tantangan api dunia ini dengan api Roh Kudus. Engkau tidak akan terluka. Engkau tidak akan dirugikan. Tetapi engkau akan mengalami kemenangan. Dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Dan air hidup itu, yaitu Roh Kudus, dicurahkan bagi engkau. Jangan ragu dan jangan takut. Dia sedang mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidupmu. Pribadi Yesus, pribadi Bapa itu hadir. Sebagai air yang menyejukkan. Sebagai api yang membersihkan dan memurnikan engkau. Di saat engkau menerimanya, hidupmu berubah total. Engkau menampilkan Yesus secara utuh dalam kehidupan. Engkau tidak akan kalah menghadapi api dunia. Engkau diberikan bekal kemenangan dan kekuatan. Karena api Roh Kudus itu hadir dalam. Pribadi Roh Kudus sebagai air yang hidup itu dicurahkan. Engkau akan menikmati segala keadaan yang harus kau hadapi. Dipuaskan di dalam Dia. Dan meraih berkat yang baru bersama dengan Dia. Jangan takut. Api Roh Kudus itu. Dan air yang hidup itu
mengalir, memberikan kehidupan yang baru bagi engkau. Jangan takut. Dia sedang mencurahkan Roh Kudusnya bagi engkau. Terima berkatnya, terima karyanya, dan rasakan kehidupan yang diubahkan oleh Roh Kudus itu. Apa yang kau dengar dari kesaksian, kau juga mengalami berkat-berkat yang nyata itu. Jangan takut. Roh Kudus adalah bagian. Dia hadir, hidupmu berubah total. Disejukkan, disegarkan, dihidupkan kembali. Bahkan dimurnikan dalam nama Yesus Kristus. Undang Roh Kudus dalam hatimu. Engkau akan merasakan damai sejahteranya, sejuknya aliran air hidup itu, dan hangatnya api yang memurnikan kehidupanmu. Jangan takut. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Api Roh Kudusnya memurnikan kau. Air hidupnya membawa aliran-aliran kehidupan yang baru untuk engkau. Terima Roh Kudus secara pribadi bagi engkau. Masing-masing punya hak dan bagiannya, dan engkau akan menikmati kuasanya berlaku dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus menuntun jalan hidupmu menjadi perjalanan yang seperti emas, yang dimurnikan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus. Api Roh Kudus dan air hidup itu memenuhi engkau, memperbaharui kehidupanmu. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan untuk mengubah engkau menjadi serupa dengan Dia. Jangan takut. Banyak tantangan api dunia yang harus kau hadapi, tapi bersama dengan api Roh Kudus dan air hidup itu, engkau menikmati sukacita yang melimpah, selalu baru tiap hari. Jangan takut. Tantangan boleh datang, tidak akan menghanguskan, tidak akan menghancurkan engkau. Ada api Roh Kudus dan air yang hidup itu membawa engkau dalam kemenangan. Jangan ragu. Roh Kudus ada di sini, dicurahkan bagi engkau. Terima dan rasakan karyanya, mengubahkan engkau secara total menjadi serupa dengan Yesus. Mampu membawa kehidupan, dan kau mampu mengalahkan semua tantangan termasuk kedagingan. Tuhan menyertai engkau dengan Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Engkau merasakan kuasa Tuhan berlaku dalam hidupmu. Roh Kudus itu pribadi, dan Dia hadir, dan Dia berkarya dalam kehidupanmu. Dia mengalir, Dia bergerak, Dia hidup di dalam kehidupan untuk menciptakan situasi yang hidup dan menghidupkan. Terima berkatnya, terima Roh Kudusnya dalam nama Yesus. Roh Kudus hadirlah dalam kehidupan anak-anak. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak melewatkan kau. Roh Kudus hadirlah dalam anakmu ini Tuhan. Semua beban dibakar habis oleh api Roh Kudus, dan semua kebutuhan dipuaskan oleh air hidup itu. Dalam nama Yesus, terima Roh Kudusnya, terima berkatnya di saat ini. Apa yang kurang sebagai kehausan dalam hidupmu dipenuhi dengan melimpah mengalir oleh air hidup itu. Dan api Roh Kudusnya membakar semua yang tidak baik, sehingga hidupmu dimurnikan. Jalan hidupmu hantar Tuhan hanya menjadi serupa dengan emas yang murni. Jangan takut. Mujizat itu disiapkan bagi engkau lewat karya Roh Kudusnya, aliran air hidup dan api Roh Kudus itu membawa dampak yang baru bagi engkau. Dalam nama Yesus, Tuhan menyertai engkau, Tuhan memberkati engkau. Roh Kudusnya dicurahkan dalam hidupmu dalam nama Yesus. Bapak Pendeta Hardi akan memimpin dalam doa. Kepada kuasa-Mu yang kudus Tuhan, seperti api yang membakar setiap umat-Mu, segala sesuatu yang tidak berkenan dihanguskan, membentuk setiap umat-Mu ini Tuhan hidup dalam kekudusan Allah, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati oleh karena Roh Kudus yang mengalir seperti aliran sungai yang hidup penuh dengan kuasa, sehingga anak-Mu ini Tuhan menggenapi setiap panggilan yang telah Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapa di sorga, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah pada saat ini, menjamah pribadi lepas pribadi yang ada, yang datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan, sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan sungguh-sungguh merasakan sukacita ilahi melalui aliran Roh Kudus yang seperti sungai mengalir yang tidak pernah terhenti. Ketika anak-Mu ini Tuhan membuka hatinya,
untuk menerima aliran kuasa Roh Kudus. Kehidupannya dicurahkan, yaitu kehidupan Roh Kudus. Sehingga membuat anakmu ini menjadi satu kehidupan yang baru di hadapan Tuhan. Yang berkenan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, Kau jamah anakmu ini Tuhan. Dan hamba percaya Bapa di sorga, ada rencana yang besar, yang indah buat setiap anak-anakmu ini yang hidup mengandalkan Tuhan. Dan Roh Kudus yang dicurahkan akan memampukan mereka untuk meraih dan berjalan dalam rencana Tuhan. Sehingga tidak satu pun rencanamu yang gagal, tapi anak-anakmu sungguh-sungguh menjadi penggenap-penggenap rencana Tuhan. Karena Roh Kudus yang mengalir dalam kehidupan mereka seperti sungai mengalirkan aliran kehidupan. Mungkin saat ini Tuhan, anak-anakmu ada yang tidak punya pengharapan, mulai putus asa oleh karena kesukaran-kesukaran dunia ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus yang mengalir seperti sungai, memberikan kekuatan yang baru, kesegaran buat jiwa mereka. Sehingga apa yang hilang dalam kehidupan mereka Tuhan, mereka dapat temukan kembali dalam pribadi-Mu Yesus. Sehingga anak-anakmu ini Tuhan menjadi anak-anak yang diberkati. Dan hamba percaya api Roh Kudus yang dicurahkan malam hari ini akan membangkitkan semangat mereka untuk semakin bersungguh-sungguh dalam mencari Tuhan. Semakin bersungguh-sungguh dalam menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga anak-anakmu ini Tuhan sungguh-sungguh menikmati pencurahan Roh Kudus yang Tuhan nyatakan pada malam hari ini. Berkati satu persatu Tuhan. Dan hamba percaya kalau Tuhan yang sudah bekerja di tengah-tengah umat-Mu, tidak ada perkara yang mustahil. Apa yang mereka doakan di dalam nama Yesus, Tuhan akan nyatakan kehendak dan rencana-Mu. Sehingga anak-anak-Mu ini Tuhan merasakan kuasa dan mujizat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah saat ini Tuhan kuasa-Mu yang menjamah kehidupannya, memenuhi hati dan pikirannya dengan kedamaian, dengan sukacita. Karena roh damai sejahtera dicurahkan bagi mereka. Engkau Allah yang sangat peduli dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan ketika mereka berdoa, meminta penyertaan Tuhan, tidak pernah Tuhan membiarkan mereka sendirian. Itu sebabnya Tuhan mencurahkan Roh-Mu pada malam hari ini buat mereka. Seperti api yang membakar mereka. Membuat hidup mereka yang tidak berkenan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Membuat hidup mereka yang putus pengharapan memiliki pengharapan yang baru oleh karena aliran sungai kehidupan itu Roh Kudus mengalir dalam hati mereka saat ini. Memenuhi mereka ya Tuhan. Sehingga tidak ada satupun yang tidak diberkati malam hari ini. Tapi mereka mendapatkan apa yang mereka rindukan. Apa yang mereka minta, apa yang mereka nantikan sampai saat ini. Dan hari ini penggenapan yang Tuhan kerjakan buat mereka. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan akan bersuka cita. Dan terlebih daripada itu menjadi saksi bahwa di dalam Yesus tidak pernah ada yang mustahil. Ada mujizat, ada kegerakan yang dahsyat terjadi saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Kebaikan-Mu dinyatakan melalui curahan Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Dan hamba percaya Tuhan, Roh-Mu bekerja saat ini melawat mereka satu persatu. Izinkan mereka untuk menikmati Roh-Mu saat ini Tuhan. Mereka merasakan jamahan Allah, Tuhan yang adalah Roh, betul-betul bisa mereka nikmati saat ini. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Berkat-Mu mengalir saat ini. Percayalah, Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan. Apa yang kau doakan selama ini, apa yang kau rindukan saat ini, Tuhan dengar. Dan yakin dan percayalah Tuhan jawab saat ini di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Setiap pergumulan yang terjadi dalam hidup ada dalam rencana Allah. Karena Tuhan ingin mengajar engkau untuk mengandalkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Nya sebagai api yang menolong engkau, dan Roh-Nya yang kudus sebagai aliran sungai aliran air sungai kehidupan dalam hidupmu akan menolong engkau. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuasa-Mu Tuhan sungguh-sungguh dibutuhkan oleh umat-Mu ini. Hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang akan menolong umat-Mu untuk tetap berdiri tegak dalam iman kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pengharapan mereka ketika mereka mau berserah penuh kepada Tuhan, kepada kuasa Roh Kudus-Mu, maka akan terjadi mujizat yang besar. Yang sakit disembuhkan, yang dalam pergumulan diberikan kelegaan, oleh karena Roh Kudus yang mengalir seperti aliran sungai yang memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik.
Berkat-berkat Tuhan mengalir saat ini. Rasakan kuasa Allah menjamah hidupan, memberikan sukacita dan kelegaan dalam hati ini. Karena Roh Kudus adalah Roh damai sejahtera yang menolong, menopang setiap orang yang berharap kepada Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, Kau lihat pergumulan anakmu ini. Dan hamba percaya Tuhan, ada sesuatu terjadi dalam hidupannya karena kuasa Roh Kudus memberikan kemenangan. Mengalirlah Roh-Mu dalam hidupannya sebagai air yang mengalir, menghidupkan kehidupannya, memberikan kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Tuhan menolong kau, Tuhan menopang kau. Dalam nama Yesus, segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupanmu, ada rencana Tuhan yang indah yang sedang Tuhan kerjakan dalam Roh-Nya yang kudus. Sebagai Roh-Nya, sebagai api, Roh-Nya itu akan menolong engkau untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena Tuhan berkarya penuh dalam hidupmu. Tuhan berikan pengurapan yang baru. Sebagai api, engkau akan senantiasa menolong anakmu ini hidup di dalam kemenangan dan kebenaran. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, Kau jamah kehidupannya saat ini. Penuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang mengalir dalam hidupnya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan juga tahu kebutuhan. Tuhan tahu apa yang saat ini kau doakan. Aliran air hidup itu merubah kekeringan hidupmu menjadi melimpah dengan berkat-Nya. Dalam nama Yesus. Kepuasan yang sesungguhnya itu akan kau terima di saat Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Yang tidak baik dibakar habis oleh Roh Kudus, dan yang baik keluar sebagai emas yang murni. Terima berkat-Nya. Engkau menjadi anak Tuhan yang terus disempurnakan, terus diberkati, menghadapi abu dunia. Tidak perlu gentar. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan berikan kau kekuatan, kemenangan, dan kepuasan yang sesungguhnya di dalam air hidup dalam nama Yesus. Jangan takut. Dia tahu bebanmu, Dia tahu kesusahanmu. Dia sedang memurnikan kau dengan apinya, dan Dia memuaskan kau dengan air kehidupan. Lengkap kehidupanmu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Siapa yang belum menerima penumpangan tangan bisa angkat tangan. Hamba-hamba Tuhan akan melayani saudara. Hamba-hamba Tuhan, tolong di sisi sana banyak hamba-hamba Tuhan. Siapa yang belum menerima penumpangan tangan, angkat tangan. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus memperbaharui kehidupanmu. Ada gerakan yang baru, yaitu air yang hidup itu mengalir dalam hidupmu, membersihkan, memurnikan dan memberkati engkau. Engkau mampu melewati tantangan bersama dengan Roh Kudus. Engkau menikmati berkat dan kuasa-Nya. Engkau menerima aliran air yang hidup dalam nama Yesus. Jangan ragu. Kalahkan api dunia bersama dengan Dia. Hadapi api dunia. Engkau tidak akan terluka. Jangan takut. Roh Kudus disiapkan bagi engkau. Engkau meminta, engkau mendapatkannya, dan engkau merasakannya. Dampak ajaib itu ada dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupmu diubahkan, hidupmu diberkati. Engkau disertai oleh Tuhan. Api Roh Kudus itu nyata. Terima berkat. Terima berkatnya dalam nama Yesus Kristus. Jangan takut. Apapun yang buruk, Roh Kudus membersihkannya. Dan apa yang baik semakin timbul seperti emas. Engkau menjadi manusia yang sempurna dan terus disempurnakan di dalam nama Yesus. Jangan takut, jangan ragu. Engkau diberkati, engkau dijamah oleh Dia, diberkati dengan kuasa yang ajaib. Roh yang hidup itu dicurahkan bagi engkau masing-masing pribadi. Di dalam nama Yesus, perubahan-perubahan ajaib diberikan bagi engkau satu persatu. Diberkati engkau menjadi manusia yang baru. Terima kasih Yesus. Tidak ada yang Tuhan lewatkan. Tuhan juga tahu pergumulanmu. Dia sedang membersihkanmu, memurnikan kau dengan apinya, dan memuaskan kau dengan air yang hidup. Lengkap sukacitamu. Terima kasih Yesus. Tuhan juga tidak akan melewatkan kau. Memberikan semua yang kau butuhkan. Lewat Roh Kudus-Nya, engkau terima semua yang terbaik. Lewat Roh Kudus-Nya, engkau menerima jamahan yang ajaib. Terima berkat-Nya. Hidupmu diperbaharui.
Engkau tidak akan lagi mencari air dunia, sebab Roh Kudus memuaskan kau. Engkau tidak akan lagi takut menghadapi api dunia, sebab api Roh Kudus memagari dan membentengi engkau. Tidak akan terluka, tidak akan ada yang kurang dalam hidupmu, sebab Roh Kudus melengkapi semua yang kau butuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu dan pelayan-Mu juga Engkau urapi, bekali mereka dengan kuasa-Mu. Api Roh Kudus membabat habis semua yang tidak baik dan memberikan Kau kepuasan yang sesungguhnya, yaitu air hidup. Di dalam nama Yesus, terima berkat-Nya. Terima berkat-Nya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan-Mu. Dia membersihkan, Dia memurnikan, Dia menuntun jalan hidupmu dan memberikan aliran kehidupan. Apa yang menjadi pergumulan-Mu, Tuhan juga sedang kerjakan yang terbaik untuk engkau lewat air hidup dan lewat api Roh Kudus-Nya. Terima jamaahnya, jangan ragu. Di saat engkau sepakat berdoa, disitulah Dia hadir sebagai air yang menyejukkan, sebagai api yang memurnikan kau. Diberkati satu persatu anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Engkau diberkati dengan sempurna. Karya Tuhan itu sempurna. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk ke depan bersama-sama. Saat ini secara khusus kita akan berdoa. Siapa yang merasa tidak mampu mengendalikan dirinya, entah dalam keinginan, tabiat, atau apapun, jangan pernah malu. Setiap manusia punya kekurangan. Naikkan tanganmu. Biarlah api Roh Kudus itu membersihkan kau, agar kita menjadi manusia yang seutuhnya serupa dengan Yesus. Yesus, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mereka tidak malu untuk mengakui, kami punya keterbatasan dan kekurangan. Babat habis semua kekurangan kami ya Tuhan, sehingga yang buruk dimusnahkan, dan kami keluar sebagai emas yang murni, serupa dengan Engkau, dan kami layak menikmati kesempurnaan, sehingga di saat kami melangkah ke dalam kehidupan di dunia ini, api dunia tidak akan merusak kami. Api dunia tidak akan melukai kami, tetapi kami timbul sebagai pemenang di dalam nama Yesus Kristus. Turunkan tanganmu. Di saat ini siapa yang merasa tidak puas, mungkin dengan keadaan dirinya, mungkin dengan keadaan ekonominya, atau dalam keadaan kehidupannya secara umum. Yesus bisa mengubahkan, tetapi saat ini Dia mau memberikan rasa puas bagi kita dalam keadaan apapun, untuk menantikan saatnya kita dipulihkan. Siapa yang merasa tidak puas dengan keadaannya, angkat tanganmu. Jangan sampai kita terjatuh oleh karena rasa tidak puas. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan. Mungkin mereka merasa tidak puas dengan kondisi tubuhnya, dengan keadaan ekonominya. Tuhan, puaskan mereka dengan aliran air yang hidup. Mereka tidak perlu menambah, tidak perlu mengurangi atau mengubah. Tapi saat Roh Kudus menjamah mereka, mereka menikmati kehidupan yang baru. Dan saat itulah mereka siap untuk ditambahkan berkat-berkat yang sempurna di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu nyata bagi kami semuanya. Dan saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan, Ku telah mati dan tinggalkan semua yang lama. Jadilah pada kami masing-masing anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadilah itu Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terjadilah itu seperti yang Kau kehendaki dan Kau ingini ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Pribadi Roh Kudus itu sangat nyata. Bisa kami dengar, bisa kami rasakan, bisa kami lihat. Dan kami yakin di saat ini Engkau sedang menjamah anak-anakmu satu persatu. Bahkan Engkau berkata-kata bagi mereka masing-masing pribadi. Sehingga langkah kami bukan langkah yang gersang, tetapi langkah yang diairi dengan kehidupan yang daripadamu. Dan langkah yang terus dibersihkan dan dimurnikan. Sehingga menghadapi api dunia ini, kami menjadi pemenang. Semua dikalahkan bersama dengan api Roh Kudus. Dan hidup kami menjadi emas yang murni. Langkah kami, jalan hidup kami, Engkau sangat tahu. Engkau tidak akan merusaknya, tetapi menyempurnakan seutuhnya bagi kami semuanya. Berkati anak-anakmu juga yang saat ini beribadah di tempat-tempat yang jauh, di luar negeri, di luar pulau. Ada dalam keterbatasan mereka, mungkin di rumah sakit atau dimanapun mereka berada. Tuhan yang menjamah mereka dengan berkat-berkat-Mu. Sehingga kuasa Roh Kudus itu bukan cuma di satu tempat, tapi di seluruh dunia ini. Kuasa Roh Kudus nyata melalui tempat ini. Firman-Mu diberitakan melalui tempat ini. Roh Kudus mengalir ke seluruh penjuru dunia. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Esok malam Evangelis Tony Saputra akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saya yakin Roh Kudus sudah menyiapkan berkat yang spesial melalui hamba Tuhannya, yaitu Evangelis Tony Saputra. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua dipuaskan oleh kuasa Roh Kudus, amin. Namun tetap kita harus menjaga kerinduan kita untuk tetap berjalan di dalam kuasanya. Tiap orang harus tahu, kita akan berikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus? Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Siapakah Yesus? Yesus kembang mawar Sharon. Yesus kembang mawar Sharon, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang harus, Everybody ought to know. everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus He's the lily of the valley. He's the lily of the valley. He's the brightest morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Yesus kembang mawar Sharon. Yesus kembang mawar Sharon, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang Yesus kembang mawar Sharon. Kita bagi bersama-sama. Yesus kembang mawar Sharon, bintang fajar yang mulia, yang terindah dari semua. Tiap orang Yesus kembang mawar Sharon.
Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk lawatan-Mu kembali buat kami setiap anak-anak-Mu, melalui firman-Mu, melalui jamahan Roh Kudus-Mu. Kembali kami diberkati dengan luar biasa, dan kami yakin dan percaya berkat ini tidak berhenti sampai di sini, tapi biarlah terus Tuhan selama 10 hari ini kami juga memiliki semangat yang menyala-nyala untuk hadir beribadah kepadamu saja Tuhan, sehingga Tuhan genap sukacita kami. Pembentukan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada, sehingga setiap orang tahu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk tuntunan-Mu, dan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Biarlah berkat-Mu terus tercurah dalam kehidupannya, sehingga nama-Mu boleh dimuliakan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa khususnya untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Handoyo Santoso. Tuhan berkati dengan kesehatan yang sempurna, kekuatan yang dari sorga, dan terlebih hikmat marifat yang dari sorga, menaungi kehidupan hamba-Mu, sehingga setiap pelayanan hamba-Mu boleh memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk malam-malam berikutnya, Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini, untuk kembali menerima sukacita yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu membawa persembahan syukur. Engkau sendiri yang menerima, menguduskan, dan membalas berlipat kali ganda. Setiap pekerjaannya Engkau buat berhasil, dan setiap apa yang didoakan Engkau juga mendengar dan menjawab setiap doa anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sudah tuntun kami semua datang ke tempat ini, dan kami yakin percaya Engkau juga akan membawa kami pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami boleh bawa berkat ini dalam kehidupan rumah tangga kami. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus Yesus, mari kita pulang membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita di awan-awan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati.